Dan kalau kalian nonton video ini sekarang, kalian bakal jadi salah satu minoritas yang bakal punya waktu buat persiapan biar kalian nggak jatuh miskin di tahun depan. Sebenarnya gue bukan niatnya mau nakut-nakutin ya, tapi sebenarnya gue worried. Kebanyakan orang yang gue tanya, kiri kanan teman gue, safe to say mayoritas tuh belum ada persiapan kalau misalnya terjadi apa yang kita nggak mau harapkan di 2023. Pak Jokowi juga sempat mention di BUMN Startup Day, yang kebetulan gue waktu itu jadi pembicara juga. Beliau bilang 2023 bakal jadi tahun yang sangat gelap. Sampai di tahap hampir 20.000 orang tuh mati setiap hari karena pangan. Mereka kelaparan, dan kalau sudah sampai krisis pangan, itu sesuatu yang menurut gue harus diperhatiin banget. Again, gue bukan mau lebay, tapi gue bakal jelasin kenapa tahun depan atau beberapa tahun ke depan itu bakal jadi tahun yang gelap banget. Dan ekonomi global itu sebenarnya kayak domino, kayak lingkaran setan. Kalau misalnya salah satu jatuh dan yang lain nggak bisa dipertahanin, itu bakal runtuhin semuanya. Sebelum gue bahas apa yang kalian harus lakuin, kalian harus ngerti apa yang lagi terjadi di dunia sekarang. Dan gue bakal bagi ke 5 chapter besar biar kalian bener-bener ngerti seberapa seremnya situasi kita sekarang. Honestly, gue jarang di awal video gue minta kalian untuk share atau komen atau kayak kasih video ini ke teman kalian. Tapi gue se-worry itu kalau misalnya kita nggak siapin sesuatu sekarang juga, kita bakal kaget kalau misalnya seandainya apa yang nggak diinginkan terjadi di tahun depan. Dan sedihnya mayoritas yang terdampak dengan krisis ini itu orang menengah ke bawah. Di sini kalian bakal bener-bener ngerti kenapa quote orang kaya jadi lebih kaya lagi dan orang miskin jadi lebih miskin lagi. Karena when this happen, orang kaya punya persiapan. Tapi jangan jadiin kayak, oh Indonesia nggak bakal kena, alasan untuk kalian ya udah deh, gue nggak usah siapin dana darurat, ya udah gue nggak usah kayak hemat-hemat, gue nggak usah jaga-jaga punya side hustle. Itu menurut gue bakal jadi kesalahan terbesar di hidup kalian. Nah, itu dia cuplikan penjelasan keadaan ekonomi dunia saat ini dan sinyal warning dari Kak Raymond Chin supaya kita bersiap-siap untuk menghadapi dampak ketidakseimbangan ekonomi dunia yang sedang berlangsung saat ini nih teman-teman. Salah satu caranya dengan menyiapkan dana darurat. Di cuplikan video nomor 2, sebenarnya Kak Raymond Chin sedang menjelaskan posisi ekonomi Indonesia pada saat ini di skala global. Dan alhamdulillahnya kita masih dalam keadaan aman. Oleh karena itu, saat ini adalah momentum yang pas untuk kita menyiapkan dana darurat dan berhemat. Untuk kalian yang penasaran dengan video Kak Raymond Chin, nanti aku taruh linknya di deskripsi box ya. Nah, di video kali ini aku akan membahas sampai tuntas apa itu dana darurat, bagaimana perhitungannya dan contohnya, serta saran pengelolaannya. So, stay tune terus ya. Oh iya, disclaimer yang kedua, aku itu di sini nggak bermaksud untuk menggurui kalian ya. Aku cuma mau sharing tentang apa yang aku tahu aja. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang dana darurat. Sadar nggak sih kalau kehidupan manusia itu selalu dipenuhi dengan masalah? Dan masalah yang terjadi antara satu orang dan orang lainnya itu tidak selalu sama, bisa berbeda dan beragam. Tapi ada satu kesamaan dari semua masalah-masalah itu, yaitu adalah penyebabnya. Bisa dikatakan 99% masalah yang terjadi di kehidupan manusia itu disebabkan karena uang. Yang membedakan mungkin hanya jenis masalahnya aja nih. Aku akan kasih 3 contoh jenis masalah yang bisa dikaitkan dengan uang. Yang pertama, ada jenis masalah yang berhubungan dengan hubungan antar manusia. Contohnya, pinjaman dan hutang. Yang kedua ini ada jenis masalah yang berhubungan dengan sang pencipta. Contohnya itu rezeki. Dan yang ketiga, itu ada jenis masalah yang berhubungan dengan diri sendiri. Contohnya itu seputar pekerjaan. Nah, karena keterbatasan dan ketidakmampuan manusia nih untuk mengetahui dan memastikan kejadian yang akan terjadi di masa depan, oleh karena itu dibutuhkanlah nih yang namanya persiapan. Nah, masalah-masalah keuangan apa aja nih yang perlu kita persiapkan dari sekarang? Sini ada 4 contoh. Yang pertama itu kehilangan pekerjaan, yang kedua itu sakit, yang ketiga itu kendaraan rusak, dan yang keempat bagi yang merantau adanya urusan yang urgent sehingga harus pulang kampung mendadak. Dari contoh-contoh ini maka terciptalah sistem keuangan yang disebut dengan dana darurat. Masuk ke pembahasan yang kedua yaitu dasar perhitungan. Sebenarnya perhitungan dana darurat itu gimana sih? Ada 2 hal yang menjadi dasar untuk perhitungan dana darurat.
Yang pertama itu ada nominal yang terukur. Di sini tuh kita butuh suatu nominal yang jelas dan terukur sebagai acuan untuk perhitungan si dana darurat ini. Yang kedua itu ada fungsi dana darurat. Kalau dilihat dari fungsinya, dana darurat ini nantinya akan menjadi pengganti sementara pemasukan yang hilang. Dari keempat masalah yang aku sebutin sebelumnya, mana nih yang memenuhi kriteria dua hal barusan? Yap, benar banget. Yang masuk kriteria itu adalah kehilangan pekerjaan. Jadi kita bisa pakai gaji sebagai nominal terukurnya, dan juga pekerjaan serta dana darurat punya fungsi yang sama, yaitu sebagai pemasukan. Lanjut ke pembahasan yang paling penting, yaitu rumus dari dana darurat. Ada 3 rumus yang sering kita jumpai terkait dengan dana darurat ini. Ada 3 kali pengeluaran bulanan, ada 6 kali pengeluaran bulanan, dan 12 kali pengeluaran bulanan. Angka 3, 6, dan 12 ini menunjukkan prediksi berapa lamanya seseorang bisa mendapatkan pekerjaan baru setelah berhenti dari pekerjaan yang lama. Tapi ketiga rumus itu belum rumus mutlak ya, masih ada penyesuaiannya lagi. Yang pertama itu ada status. Status ini mencakup tanggungan seseorang. Misalnya kalau dia belum menikah berarti cuma seorang diri. Kalau dia sudah menikah berarti berdua, dan kalau punya anak disesuaikan dengan jumlah anaknya. Yang kedua itu adalah update. Jadi saat pengeluaran bulanan ini berubah, misalnya jadi tambah naik. Nah, dana darurat ini harus dihitung ulang lagi karena nilainya pasti akan naik juga. Berdasarkan hal-hal yang tadi kita bahas, rumus umum dana darurat kira-kira kayak gini nih. Sekarang kita masuk ke contoh perhitungan. Di sini aku akan contohin dengan pemasukan dan pengeluaran aku ya. Untuk pemasukan aku di sini ada 7 juta. Lalu untuk pengeluarannya kita hitung dari metode 50, 30, dan 20. Nah, pengeluaran bulanan ini adalah nominal yang udah dikurangin dari tabungan 20%. Berarti totalnya 80% itu nanti dikali sama 7 juta. Hasilnya adalah 5.600.000 ya. Nah, setelah kita tahu pengeluaran bulanan kita berapa, berarti kita udah bisa ngitung dana darurat kita. Untuk statusnya di sini aku anggap single ya. Berarti ini dana darurat untuk orang sendiri. Di sini aku akan ngitung dana darurat yang dikali 3, dikali 6, dan dikali 12. Untuk yang dikali 3 sendiri, berarti total dana darurat yang dibutuhkan aku itu adalah 16.800.000. Aku akan interpretasikan rumus ini ya. Jadi maksudnya, dana darurat yang dibutuhkan untuk persiapan saat tidak ada penghasilan sampai dengan dapat pekerjaan baru dalam 3 bulan adalah 16.800.000. Nah, untuk dana darurat yang dikali 6 itu totalnya ada 33.600.000, dan dana darurat yang dikali 12 itu totalnya ada 67.200.000. Interpretasinya sama, nanti diganti bulannya aja ya. Contoh untuk yang statusnya itu nggak sendiri. Misalnya kamu udah menikah dan kamu itu belum punya anak. Berarti nanti kamu pilih dulu kamu mau yang faktornya berapa bulan. Lalu nanti di rumus kamu kali lagi nih sama 2. Yang berarti dana darurat ini menanggung 2 orang. Nah, ini dia contoh dana darurat aku yang udah kita hitung bareng-bareng nih. Lanjut, aku akan jelasin gimana cara nyimpennya supaya dana darurat ini tetap bisa dapat keuntungan dan nggak terlalu tergerus inflasi nilainya. Di sini aku akan pakai contoh dana darurat yang dikali 3, berarti total dana darurat yang kita punya itu adalah 16.800.000 ya. Nah, total dana darurat ini kita bagi 2 nih. Jadi masing-masing adalah 8.400.000. Nah, satu bagian dari 8.400.000 ini kita tabung di bank atau kita tabung aja di rumah sebagai sinking fund gitu. Dan 8.400.000 yang lainnya itu kita simpan di reksadana pasar uang. Kenapa kita taruh di reksadana pasar uang, nggak di saham atau reksadana yang lainnya? Karena dana darurat ini kan sifatnya dana untuk jaga-jaga, dan waktu pemakaian serta jumlah pemakaian uangnya itu nggak pasti, karena tergantung masalah yang akan terjadi nanti. Jadi kita taruh di instrumen investasi yang minim resikonya tapi tetap ada keuntungannya. Rata-rata keuntungan yang didapat dari reksadana pasar uang ini per tahunnya 5-7%.
Lumayan kan daripada kita nabung di rumah yang keuntungannya itu bisa dibilang cuma 0%, dan kalau kita nabung di bank itu keuntungannya rata-rata per tahun cuma kurang dari 1%. Terus kenapa kita nggak taruh aja semuanya di reksadana ya biar keuntungannya lebih maksimal lagi? Nggak gitu nih teman-teman, karena tujuan dana darurat ini kan bukan cuma untuk keuntungan ya, tapi sebagai dana siaga yang bisa kita pakai kapanpun saat kita ada masalah finansial. Karena di reksadana ini kan kita nggak bisa langsung narik duitnya nih, ada waktu tunggunya. Lamanya pencairan dana itu kira-kira minimal 3 hari setelah pengajuan penarikan itu diterima. Jadi kayak gitu nih teman-teman, kenapa aku cuma taruh setengahnya aja di reksadana dan setengahnya lagi itu di tempat yang siap siaga 24 jam kapanpun aku ambil. Lanjut, masih pakai contoh dana darurat aku ya. Seperti yang dijelasin sama Kak Raymondcin tadi, berarti aku tuh butuh dana darurat ini secepatnya terkumpul. Jadi alokasi 20% untuk tabungan itu aku taruh semua nih untuk dana darurat. Nah, 20% dari 7 juta itu adalah 1.400.000. 1.400.000 ini kita bagi dua aja, setengah ke reksadana dan setengahnya itu kita sinking fund nih di rumah. Dengan begini, target dana darurat yang 16.800.000 itu bisa terkumpul dalam setahun. Nah, ini dia contoh format sederhana sinking fund yang bisa aku bikin di rumah. Untuk teman-teman bisa nih lebih dikreasiin lagi supaya lebih semangat lagi nih nabungnya pas di rumah. Oke, sekian dulu nih videonya hari ini teman-teman. Maaf kalau ada kesalahan yang aku buat selama video ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Makasih buat yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa di subscribe buat yang belum subscribe. Terus jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.